tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan. Motif pembunuhan Brigadir Yosua akhirnya terungkap usai Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka. Warga di kawasan Sawah Besar, Jakarta panik saat api hanguskan rumah berlantai 4 di tengah permukiman padat penduduk. Siapa yang bacok itu terpelaku korban tadi? Siapa? Lo? 1 dari 3 begal berhasil diringkus warga usai membegal seorang warga di Tambun, Bekasi hingga menderita luka bacokan. Dari arena olahraga, jelang laga final Piala AFF U16 kontra Vietnam malam nanti, target juara diusung Garuda Asia demi memberi kado manis bagi HUT RI. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi Jumat 12 Agustus 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama terkait perkembangan dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo yang menjalani pemeriksaan tim khusus selama 7 jam di Mako Brimob Kelapa II Depok. Nah, hal ini merupakan pemeriksaan pertama kalinya sejak Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan terungkap motif pembunuhan. Tersangka Irjen Pol Verdi Sambo mengaku marah lantaran Brigadir Yosua diduga melukai martabat keluarganya. Keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Nah, meski tidak secara rinci apa yang dimaksud dengan melukai martabat keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, namun polisi mulai menyingkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ya, padahal sebelumnya polisi tidak akan mengumumkan motif kepada publik untuk menjaga perasaan keluarga korban maupun keluarga tersangka. Kendati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, namun masyarakat terus dibayang-bayangi pertanyaan apa motif yang melatar belakanginya. Polisi sendiri sudah mengisyaratkan soal motif akan diungkapkan di persidangan. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prastio menekankan Polri tidak akan mengumumkan kepada publik untuk menjaga perasaan keluarga korban Brigadir Yosua maupun keluarga tersangka Irjen Verdi Sambo. Untuk motif ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik nanti timbul image yang berbeda-beda. Bahkan Selasa lalu pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan bahwa soal motif biarlah nanti dikonstruksi hukum karena hal itu menyangkut masalah sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa.
Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Sementara dalam perkembangan yang sama pada hari Kamis, tim Inspektorat Khusus telah menahan seorang perwira menengah berpangkat AKBP di Makobrimob Kelapa II Depok terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Penahanan personel dari Polda Metro Jaya itu terkait pelanggaran etik. Ini berarti sudah 12 anggota polisi telah diamankan di Patsus atau tempat khusus terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Tim Liputan melaporkan. Sementara keluarga Brigadir Joshua menyatakan hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo berubah-ubah. Ya, bagaimana tidak, karena memang ada perbedaan pernyataan dengan keterangan awal kepolisian terkait peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua dengan perkembangan kini. Keluarga Brigadir Joshua menyaksikan langsung pemaparan penyidik Polri terkait hasil pemeriksaan perdana terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo melalui siaran televisi. Keluarga melihat adanya perbedaan pernyataan dengan keterangan awal kepolisian terkait peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Dari pemeriksaan penyidik, pembunuhan terhadap Joshua direncanakan karena tersangka tersulut emosi setelah mendapat cerita adanya tindakan tak terpuji Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo di Magelang. Pertama diangkat kasus si Pak Verdi jadi tersangka, kejadiannya di rumah dinas di Duren 3 ya. Nah, sekarang udah pindah lagi di mana? Di Magelang. Jadi kami seorang orang tua itu ataupun rakyat jelata ini bingung, berpindah-pindah, berubah-ubah episode dengan episode. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo telah menjadi tersangka dan diduga menjadi dalang peristiwa yang menewaskan Brigadir Joshua. Dick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Komnas HAM menduga adanya indikasi pelanggaran HAM, hak asasi manusia dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Sementara 31 polisi berbagai pangkat dinyatakan terbukti melanggar etik terkait penyelidikan pembunuhan Brigadir Joshua. 31 aparat kepolisian berbagai jabatan resmi dinyatakan melanggar etik terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka terbukti tidak profesional saat olah TKP awal ketika Brigadir Joshua tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Yang sudah dimintain keterangan 56. 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice, dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. Bahkan Komnas HAM menduga adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia lewat obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Biasanya disebut sebagai, kalau dalam konteks kasus ini, ya terkait dengan perusakan TKP, mengaburkan cerita dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks hak asasi manusia, biasanya lebih luas kami menyebutnya obstruction of justice. Memberikan hambatan terhadap proses penegakan hukum. Nah, kalau itu ditanya, apakah itu terjadi, kami belum bisa simpulkan, namun indikasinya kuat terjadi obstruction of justice. Selain Irjen Pol Verdi Sambo, ada 3 orang lainnya yang kini jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan saat ini polisi yang ditahan di tempat khusus bertambah. Total sementara ada 12 polisi yang diamankan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II dan Provos. 1 polisi yang baru ditahan adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Ratusan hunian di 3 kompleks perumahan di Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Air yang menggenangi permukiman warga membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Sejumlah warga Kamis siang berusaha menyingkirkan material yang menyumbat saluran air di dekat kawasan perumahan di Kelurahan Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang turun pada hari sebelumnya mengakibatkan genangan air setinggi 1 meter merendam sekitar 200 rumah warga dan puluhan kepala keluarga terdampak. Banjir menggenangi permukiman karena saluran air tertutup oleh puing bangunan, sampah dari pembangunan sebuah hotel milik Pemda Kabupaten Bogor.
Dan banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak hotel tersebut dibangun. Di lain sisi juga ada dampaknya itu diakibatkan oleh tersumbatnya gorong-gorong yang di samping hotel Sayaga yang lagi dibangun ya? Yang sedang dibangun. Jadi banyak material yang dari hotel Sayaga terbawa ke arah gorong-gorong. Jadi tersumbatlah air. Nah, kita kurang tahu pada saat pembangunan itu apakah mereka perhatikan drainase. Nah, sejak kejadian pembangunan itu, ini adalah banjir yang ketiga yang terparah. 3 kali. Yang terakhir itu padahal kita belum 1 bulan, tanggal 16 Juli, yang mengakibatkan kerugian materi cukup banyak. Sekitar 4 mobil tenggelam, 14 motor juga tenggelam, 55 kepala keluarga dievakuasi. Warga di permukiman yang terendam banjir berharap pemerintah yang sudah berulang kali dilaporkan masalah tersebut dapat segera menyelesaikannya agar tidak terjadi banjir kembali. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, tebing setinggi 30 meter lebih di Mamasa, Sulawesi Barat longsor hingga menimpa sebuah rumah. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, material longsor menutup badan jalan sepanjang lebih dari 10 meter. Tebing setinggi 50 meter di Salopa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu malam longsor hingga menutup akses jalan utama Salopa Cikatomas. Meski begitu, warga yang mengendarai sepeda motor memilih nekat untuk tetap melintas meski kondisi jalan sulit dilalui. Selain itu, alat berat yang tak kunjung datang juga membuat warga bahu-membahu untuk membersihkan material longsor. Akhirnya, pada Kamis sore, alat berat baru didatangkan oleh Pemda Tasikmalaya. Karena satu-satunya jalur ke tempat saya lahir tuh jalur ini. Nah, sebenarnya ini udah ada penanganan nih, udah ada beronjong. Tapi tentu setinggi apapun beronjong dipasang, kalau di atasnya itu tidak ada yang mengikat, karena itu dataran tinggi, maka tetap akan kejadian seperti ini. Selama akses jalan terputus, arus lalu lintas yang mengarah ke Cikatomas dan Cikalong untuk sementara dialihkan ke Karangnunggal. Sementara di Desa Bala, Mamasa, Sulawesi Barat, salah satu rumah warga mengalami rusak parah setelah tertimpal tebing longsor setinggi 30 meter. Runtuhnya tebing ini terjadi setelah diguyur hujan deras sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Akibatnya, 2 kamar dan 2 ruang dapur porak-poranda tertimpa material longsor. Rumah, Pak. Rumah. Bagian dapur atau? Yang dapur sama yang ini spot. Ada perabotan juga yang? Ada sebagian, Pak, perabot rumah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karena pada saat kejadian, sang pemilik rumah berada di sisi bagian rumah yang tidak tertimpa longsor. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah mengalami kerugian material yang mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, seorang wanita di Desa Jatimulya, Kabupaten Tangerang, Banten, tewas saat api menghanguskan rumah sekaligus bengkel sepeda motor yang ditempatinya. Sementara di kawasan baru Jakarta Pusat, kobaran api juga turut menghanguskan rumah berlantai 4. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah 4 lantai di Jalan Pintu Air 4, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api yang muncul dari lantai atas seketika membesar dan menyambar bangunan di bawahnya. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Mereka langsung mengevakuasi barang berharga ke tempat yang lebih aman. Kebakaran ini pertama kali diketahui anak pemilik rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 4. Saya di bawah nemenin anak tidur. Pas saya ke atas, nanti saya turun. Lalu kebakaran di atas, itu udah gede apinya. Itu dari kamar atau gimana sih, Bang? Paling atas, Pak. Lantai berapa, Bang? 4. Lantai 4. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Setelah 30 menit, api berhasil dijinakkan petugas pemadam kebakaran. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kobaran api turut menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan bengkel sepeda motor di Jalan Prancis, Kecamatan Kosambi. Selain meratakan bangunan dan menghanguskan sepeda motor, insiden ini juga menelan korban jiwa. Seorang wanita muda tewas terpanggang setelah terjebak di lantai 2 saat kobaran api membesar. Sementara, 3 orang anggota keluarganya berhasil menyelamatkan diri.
Yang mengetahui pertama kali siapa, Pak? Anak yang kebakar. Anak yang kebakar. Bapak api dikirain turun dia. Nggak tahu udah kebawa api, saking gedenya api. Tapi sempat bapak yang lainnya juga keluar, cuma anak bapak yang... Iya, sempat nolongin anak nggak sanggup sampai ngejebol belakang pun itu udah nggak kuat kita sampai. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Kosambi, Kabupaten Tangerang menerjunkan 2 mobil pemadam. Sementara, petugas kepolisian dari Polsek Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Di lokasi lain, diduga tersambar api pembakaran sampah. Sebuah lahan limbah karet di Kampung Munjul, Bogor, terbakar. Besarnya kobaran api menyulitkan petugas pemadam kebakaran dalam menjinakkan si jago merah. Video amatir merekam saat kobaran api membakar tumpukan limbah karet di Kampung Munjul, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor pada Kamis sore. Si jago merah dengan cepat menjalar dan membakar seluruh material limbah di area seluas 200 meter ini. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Banyaknya sisa limbah ban yang terbakar membuat petugas kesulitan dalam menjinakkan api. Setelah 1 jam, api baru berhasil dipadamkan. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi lahan. Ini ada peristiwa kebakaran ini disebabkan unsur kesengajaan dari pembakaran sampah merembet ke tumpukan ban bekas, jadi mengakibatkan kebakaran. Dan ini kebakaran ini bisa mengganggu kebakaran ban ini bisa mengganggu polusi udara dan mengakibatkan sesak napas. Petugas Dishub, Dinas Perhubungan Jakarta Pusat mengangkut paksa 10 sepeda motor yang parkir tidak pada tempatnya. Ya, selain itu beberapa mobil taksi juga diberikan sanksi tilang karena parkir di bahu jalan. Razia parkir liar kembali dilakukan petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Kamis siang. Petugas mengangkut paksa sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang yang diparkir di trotoar. Namun, tidak semua sepeda motor yang parkir sembarangan berhasil diangkut petugas. Beberapa sepeda motor diantaranya justru diamankan oleh para juru parkir liar agar para petugas tidak mengangkut paksa sepeda motor tersebut. Sementara di kawasan stasiun Gambir, para pengemudi ojek online yang memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan langsung kabur ketika mengetahui kedatangan petugas. Selain itu, beberapa mobil taksi juga diberikan sanksi tilang karena parkir di bahu jalan. Setiap hari lingkar wilayah Tanah Abang, kedapatan yang berpangkal di bahu jalan akan kami tindak dan diangkut. Apabila ada orangnya, akan kita diberikan BAP. Dalam razia kali ini, sedikitnya 10 sepeda motor diangkut paksa petugas. Para pemilik kendaraan dapat mengambil sepeda motornya di lapangan Irti Monas sebelum membayar sanksi denda sebesar Rp250.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya ada informasi jelang laga final Piala AFF U16 kontra Vietnam malam nanti. Target juara diusung Garuda Asia dan memberi kado manis bagi HUT RI. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan petugas gabungan di sejumlah kamar hotel di Jalan Kebonjati, Bandung, Jawa Barat. Petugas juga menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang disembunyikan di bawah bantal. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dan TNI Polri mengamankan sejumlah pasangan pemuda-pemudi bukan suami istri berada dalam satu kamar. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras di dalam kamar.
Petugas juga menemukan wanita yang diduga pekerja seks komersial yang menawarkan jasanya melalui aplikasi daring. Tak hanya itu, petugas juga turut mendapati sejumlah alat kontrasepsi yang disembunyikan di bawah bantal. Pada razia kali ini, aparat berhasil mengamankan 12 orang, di mana 4 diantaranya pasangan yang bukan suami istri. Guna penyidikan lebih lanjut, mereka dibawa ke kantor Kecamatan Andir untuk dimintai keterangan. Dari 12 itu 4 pasang tambah 4 pemilik usaha ya, yang kita akan lakukan pemeriksaan malam ini, dan apabila memang terdapat pelanggaran sudah sah meyakinkan hasil pemeriksaan, maka besok akan dilakukan sidang TPRI. Karena menyeberang sembarangan saat arus lalu lintas tengah ramai, seorang pelajar tertabrak sepeda motor di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Nah, pengendara sepeda motor pun juga sempat terjatuh lantaran tak sempat menghentikan sepeda motornya. Dari rekaman kamera milik pengendara mobil, tampak seorang pelajar tengah berjalan kaki di tepi jalan. Ia langsung menyeberang jalan saat arus lalu lintas tengah ramai di Jalan Dewi Sartika, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari arah belakang bocah tersebut, sepeda motor yang tengah melintas pun langsung menabraknya. Pengendara tak sempat menghentikan motor hingga terjatuh. Ya, seharusnya harusnya kan penyeberang itu ada jembatan penyeberangan. Seharusnya layaknya lah penyeberang itu di jembatan penyeberangan orang. Itu ada di situ ada zebra cross juga ya padahal, Pak? Betul. Dalam kejadian ini, korban hanya alami luka ringan meski sempat terpental. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Berikutnya masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas, ada sebuah minibus yang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Akibat insiden ini, seorang penumpang tewas seketika di lokasi kejadian. Kondisi minibus ini rusak parah usai tertabrak kereta api jurusan Banyuwangi, Yogyakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Gerongan, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Kerasnya benturan menyebabkan minibus terlempar hingga puluhan meter. Akibat insiden ini, seorang penumpang tewas ketika di lokasi kejadian. Sementara pengemudi mengalami luka-luka yang cukup parah. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, sementara korban luka dilarikan ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi tidak memperhatikan rambu peringatan. Selain itu, petugas perlintasan yang berjaga juga tengah beristirahat. Setelah tinggal sholat, jam 12:03 balik saya sini lagi. Ya, terus? Nggak tahunya udah kejadian. Biasanya jam 12:10 baru melintas dia. Oh, berarti kereta itu maju. Nah, gitu loh. Untuk KA-nya itu dari arah timur ke barat. Itu KA Sri Tanjung, tujuan ke Jogja. Untuk kendaraan ini dari arah utara, pabrik, ke selatan. Kecelakaan antara kereta api Sri Tanjung dan minibus ini kini tengah ditangani Satlantas Polres Pasuruan Kota. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Jelang laga final Piala AFF U16 kontra Vietnam malam nanti, Timnas Indonesia mengasah variasi serangan dan meningkatkan kerjasama di atas lapangan. Target juara ini diusung oleh Garuda Asia demi memberi kado manis bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jelang menghadapi Vietnam di partai final Piala AFF U16, Timnas Indonesia terus mematangkan fisik dan skema permainan untuk meraih hasil maksimal. Menghadapi Vietnam yang dikenal militan, Timnas Indonesia juga mengasah pola serangan agar lebih bervariasi dan menciptakan peluang berbuah gol. Pelatih Bima Sakti mengingatkan anak asuhnya agar lebih bekerja keras pada laga nanti dan meningkatkan kerjasama di atas lapangan. Target juara diusung Indonesia demi memberi kado spesial bagi hari ulang tahun Republik Indonesia. Kesempatan saya selalu sampaikan ke pemain, kesempatan nggak datang dua kali, dan ini momen yang terbaik kalian untuk bisa banggakan kedua orang tua kalian, bikin prestasi yang terbaik buat karir kalian. Kemudian ini adalah momen buat hadiah ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik.
Meratanya kualitas pemain jadi keuntungan tersendiri bagi Bima Sakti dalam meracik strategi terbaik demi merengkuh gelar juara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, bukan hal mudah bagi timnas Indonesia U16 untuk menembus partai final Piala AFF U16. Ya, bagaimana lika-liku perjalanan Garuda Asia menembus partai puncak? Berikut informasinya. Rasa bangga dan haru bercampur menjadi satu saat menyaksikan keberhasilan tim nasional Indonesia U16 menembus babak final Piala AFF U16. Kepastian itu didapat setelah Garuda Asia menumbangkan Myanmar di semifinal lewat drama adu penalti usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Langkah Arkan Kakak dan kolega menembus partai puncak bukanlah hal yang mudah. Bertindak sebagai tuan rumah dan tergabung di grup A, Indonesia mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 melawan Filipina. Walau tampil menekan sepanjang laga, tim Garuda hanya mampu melesakkan 2 gol. Penyelesaian akhir menjadi bahan evaluasi pelatih Bima Sakti dan hasilnya terbukti di laga kedua. Garuda Asia sukses menumbangkan Singapura dengan skor mencolok 9-0. Pada laga pamungkas yang memperebutkan posisi juara grup, giliran Vietnam ditaklukkan dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini menaikkan moral timnas Indonesia U16 karena didapat secara dramatis setelah tertinggal terlebih dahulu. Apalagi Vietnam merupakan rival tim Garuda di berbagai kelompok umur. Di partai final, tim Merah Putih kembali akan bersua Vietnam pada Jumat malam nanti. Harapan besar seluruh rakyat Indonesia berada di pundak para penggawa timnas untuk meraih kemenangan dan membawa trofi juara sebagai kado istimewa hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang. Berbagai cara unik dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia U16 demi menegakkan kedisiplinan, mengasah dan mengangkat mental para pemain. Nah, ini pelatih Bima Sakti meminta para pemain muslim untuk sholat berjamaah serta mencium foto orang tua sebelum berlaga. Keberhasilan tim nasional Indonesia U16 menembus partai puncak Piala AFF U16 disambut gegap gempita oleh publik sepak bola nasional. Di final ketiga Indonesia pada ajang Piala AFF U16, tim Garuda Asia diharapkan mampu merebut gelar juara untuk kedua kali. Capaian menembus final merupakan buah dari kedisiplinan ketat yang diterapkan pelatih Bima Sakti kepada tim asuhannya. Salah satunya menerapkan denda kepada pemain beragama Islam yang tidak mengikuti sholat berjamaah sebesar Rp100.000. Ada pula denda Rp50.000 jika pemain terlambat sholat berjamaah. Selain itu, para pemain juga dilarang bermain ponsel di waktu malam. Ponsel para pemain wajib dikumpulkan pada pukul 9 malam. Hal ini semata untuk mengasah kedisiplinan dan membentuk mental kuat para pemain yang masih berusia muda. Tim Garuda Asia juga memiliki ritual unik sebelum bertanding. Para pemain menghadap tembok yang terdapat foto kedua orang tua. Kemudian mereka diminta untuk mencium foto tersebut. Ritual ini diharapkan mampu menambah semangat para pemain di atas lapangan, termasuk kala bertanding di partai final Piala AFF U16 kontra Vietnam yang menyabet gelar juara. Baik, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya ini ada 1 dari 3 pelaku begal berhasil diringkus warga usai membegal seorang warga di Tambun, Bekasi hingga menderita luka bacokan. Fokus Pagi segera kembali. Kampung Turi, depan SD.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, pompa tangki penyimpanan BBM SPBU yang berada di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kabupaten Lebak, Banten nyaris terbakar. Kebakaran bisa dicegah setelah petugas pemadam kebakaran dari lokasi tersebut berhasil memadamkan percikan api. 1 orang warga menderita luka bakar dalam peristiwa tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak berusaha memadamkan api pada bagian pompa tangki penyimpanan BBM atau SPBU di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kabupaten Lebak, Kamis siang. Kerja keras petugas pemadam berhasil melokalisir api dengan menggunakan serbuk kimia sehingga tidak menyebar ke bagian lain dari SPBU. Seorang warga yang membantu proses pemadaman terkena cilatan api saat membuka penampungan BBM. Oh, sepertinya gini. Karena kan saya suruh bantuin itu biasanya. Nah, terus saya buka itu, tutup itu. Keluar api. Oh, keluar api. Iya, saya kan itu langsung kena muka sama tangan. Itu doang. Oh, gitu. Iya. Tadi kejadiannya berapa kan? Tahu jam berapa itu saya nggak tahu. Dugaan sementara api dipicu korsleting listrik. Akibat peristiwa tersebut, SPBU terpaksa ditutup sementara karena harus ada perbaikan pada pompa tangki penyimpanan BBM. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan batu bara menghantam tiang listrik tepat di depan rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Muara Tara, Jambi. Sementara di Medan, Sumatera Utara, 2 rumah warga rusak tertimpa tiang beton yang tumbang karena dihantam truk. Mobil truk pengangkut mesin pompa yang datang dari arah Simpang C Sikambing menuju Jalan Sunggal menabrak tiang listrik di Jalan Sunggal persimpangan Jalan C Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Diduga alami remblong, sopir hilang kendali dan banting setir hingga menghantam tiang listrik beton di pinggir jalan. 2 unit rumah pun ikut rusak tertimpa bongkahan beton tiang listrik yang tumbang. Sementara truk bermuatan batu bara terguling setelah kendaraan ini menabrak tiang listrik hingga patah di depan rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Muara Tara, Jambi. Muatan batu bara pun berhamburan. Penyebabnya diduga truk hilang kendali lantaran sopir mengantuk saat berkendara. Sopir truk luka ringan dan jalani perawatan di rumah sakit. Seorang warga di Tambun, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal 3 orang hingga menderita luka bacokan. Warga berhasil meringkus dan menghakimi salah satu tersangka hingga babak belur. Salah satu terduga begal sadis ini harus pasrah menjadi bulan-bulanan warga Tambun, Bekasi, Jawa Barat yang menghakiminya. Dalam rekaman video amatir, warga yang kesal dengan ulahnya selain menghadiahi lelaki ini dengan pukulan bertubi-tubi, warga juga mengikat tangan, kaki, dan lehernya. Kemudian mereka membawanya ke mobil polisi. Sebelumnya 3 orang pembegal menyasar seorang pengendara motor hingga korban alami luka bacokan di bagian tubuhnya. Kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ya diikutin dari belakang, ikutin pas sahabatnya jalan sepi sampai depan langsung dibacok, nggak jatuh, motor diambil tapi nggak kena, nggak ambil, langsung kabur yang benar tuh begal berdua. Nah itu sampai bau pelur lah yang satu, dipukul sama massa. Untuk pengusutan lebih lanjut, selain memeriksa keterangan saksi, polisi juga memburu 2 orang rekan tersangka lainnya yang berhasil kabur. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad pria tanpa identitas yang terbungkus kain terpal ditemukan di saluran irigasi persawahan di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Depok, Jawa Barat, sejumlah pelajar tak sengaja menemukan jasad wanita tanpa identitas terbungkus karung di aliran Sungai Ciliwung. Warga Bojonggede, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas terbungkus karung di aliran Sungai Ciliwung. Jasad wanita naas ini ditemukan sejumlah pelajar saat sedang berenang. Awalnya mereka mengira karung tersebut berisi pakaian, namun ketika dibuka menggunakan pecahan gelas, karung tersebut ternyata berisi jasad manusia dalam kondisi membungkuk. Selanjutnya jasad wanita itu dibawa ke Polsek Bojonggede guna pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga mengevakuasi sesosok jenazah pria yang berada di saluran irigasi persawahan desa Balongsari. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain terpal oleh seorang penjaga irigasi. Awalnya warga curiga air tidak mengalir ke sawah mereka sejak pagi. Dan saat ditelusuri ternyata saluran irigasi tersumbat kain terpal berisi tubuh manusia. Jasad pria tanpa identitas itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk diautopsi guna mengungkap identitas dan penyebab kematiannya. Terus Pak Soleh itu membuka alirannya buat membuka air ya. Terus tiba-tiba itu ada seorang, ada yang buntunya itu? Ya, ada buntunya itu tiba-tiba dibuka sama Pak Soleh ini terpalnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki itu, Pak. Misteri mayat pria terbungkus karung yang ditemukan di daerah Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat akhir Juli lalu akhirnya terkuak. Polisi telah menangkap 4 pelaku yang menghabisi nyawa korban. Berikut mengungkap motifnya. 2 pekan sejak jasad seorang pria ditemukan di kawasan Sukamakmur, Satreskrim Polres Bogor akhirnya menangkap 4 orang pria yang menghabisi nyawa korban. Terungkap aksi pembunuhan itu diotaki oleh seorang oknum anggota TNI yang berdinas organik di wilayah Kalimantan Barat berinisial AK. Ia menyewa 3 warga Jakarta Timur untuk menghabisi nyawa korban dengan bayaran masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban yang merupakan bendahara KONI tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat itu lantaran kesal ditagih utang sebesar 300 juta rupiah. Motif yang disampaikan berdasarkan hasil penyidikan berawal dari si korban ini menagih utang kepada salah satu tersangka. Kemudian salah satu tersangka menyampaikan atau mengiming-imingi supaya korban datang ke Jakarta dengan iming-iming akan diajak untuk membuat uang palsu. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan pidana maksimal hukuman mati karena selain melakukan pembunuhan berencana, para tersangka juga mencuri harta benda korban. Sebelumnya warga Sukamakmur Bogor digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di bawah jembatan. Tangan dan leher korban terikat tali plastik sementara bagian atas tubuhnya dimasukkan ke dalam karung. Belakangan diketahui korban merupakan warga asal Pati, Jawa Tengah dan bertempat tinggal di Kalimantan Barat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan ibu anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Pria itu dibawa polisi sesaat setelah kapal tempatnya bekerja mendarat di Muara Angke, Jakarta Utara. Pengusutan kasus pembunuhan Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya. Motif kematian serta pembunuh ibu dan anak itu masih menjadi misteri. Dan setelah mendapatkan sejumlah petunjuk pada 2 Agustus 2022, polisi mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. S yang bekerja sebagai anak buah kapal diamankan di Muara Angke, Jakarta Utara sesaat setelah kapalnya mendarat. Polisi kemudian langsung membawanya ke Mapolda Jawa Barat. Belum diketahui pasti keterlibatan pria itu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Saudara S ini ikut dengan kapal ke Kalimantan. Akhirnya pada saat itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Sementara itu keluarga korban mengaku tidak mengenal sosok pria berinisial S yang diamankan polisi. Tetapi mereka sangat berharap kasus pembunuhan itu segera terungkap. Keluarga ya baru saya sama tadi itu ada sentingan kan berita tadi ya kan, lihat ya di HP. Baru tahu tadi sih ada selentingan berita itu gitu. Tadi lihat sih enggak sih ya, nggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya di berita itu. Ya. Jasad kedua korban Tuti dan Amel ditemukan dalam keadaan mengenaskan di dalam mobil mewah di garasi rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang. Setelah diotopsi, kedua korban kemudian dimakamkan di TPU Istuning Jalan Cagak. Tim Liputan melaporkan.
Kepolisian menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah kota Palembang. Tersangka sempat berusaha kabur dan menyerang polisi dengan sebilah pisau saat digerebek. Teriakan peringatan petugas kepolisian ini ditujukan pada seorang tersangka pencurian sepeda motor yang berusaha kabur saat hendak ditangkap. Pria bernama Sobri, 26 tahun itu meloloskan diri melalui pintu belakang rumahnya di kawasan Kemas Rindu, Kertapati, Palembang saat mengetahui kedatangan petugas. Residivis kasus pencurian itu bahkan berusaha melawan petugas dengan sebilah pisau hingga terpaksa dilumpuhkan kakinya dengan sebutir peluru. Pelaku ini juga residivis. Pada saat penangkapan memang dia melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga kita lakukan tindakan upaya yang tegas dan terukur. Kerap beraksi di kota Palembang, tersangka menyasar sepeda motor yang terparkir di minimarket dan rumah warga lalu dijual kepada penadah di luar kota Palembang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan untuk menyerang petugas. Atas perbuatannya ia dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya selama 10 tahun di wilayah Lampung. Sedangkan di Cirebon, 2 pria dibekuk karena mencabuli remaja putri tetangganya. Aparat Satreskrim Polresta Cirebon pada Kamis sore menangkap seorang pria di rumahnya karena diduga mencabuli seorang remaja wanita berusia 17 tahun yang juga tetangganya. Tak hanya itu, polisi juga membekuk pria berinisial H yang juga turut mencabuli korban. Sementara 1 orang lagi kini masih diburu. Kedua tersangka bertindak asusila secara bergantian setelah mengancam akan menyebarkan foto korban yang tengah bermesraan dengan kekasihnya. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu di Pesawaran, Lampung, laki-laki berusia 43 tahun ini dibekuk kepolisian karena tega menyetubuhi anak kandungnya selama 10 tahun. Aksi asusila ini terungkap saat korban melapor pada bibi dan pamannya jika sudah disetubuhi tersangka dengan berbagai ancaman. Tersangka berdalih melakukan perbuatan tak senonoh itu setelah istrinya meninggal dunia. Sejumlah pengendara, khususnya sepeda motor, mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jemi Darusman usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jemi Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di hari ini. Pemirsa, adanya kasus dugaan penyelewengan dana ACT hingga penguburan barang bantuan sosial memaksa Menteri Sosial untuk segera membentuk Satgas. Nah, tim tersebut sedianya mengawasi perizinan pengumpulan uang dan barang serta penyaluran bantuan sosial dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Pembentukan satuan tugas akan menggandeng dan melibatkan sejumlah instansi terkait selain Kemensos seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan BPKP termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gunanya Satgas untuk mengawasi perizinan pengumpulan uang serta barang dan penyaluran bantuan sosial. 2 kasus yang mencuat seperti dugaan penyelewengan dana umat di Yayasan ACT dan penguburan bantuan sosial jadi dasar pembentukan Satgas tersebut. Kami membahas tentang bagaimana peraturan-peraturan yang sudah keluar dari Kemensos, baik untuk PUB, perizinan pemungutan uang barang, maupun bantuan sosial. Nah, yang kedua adalah bagaimana nanti melakukan pengawasan terhadap 2 bidang ini juga. Selama ini kan kami hanya melakukan koordinasikan saat kami akan memproses penyaluran. Nah, nanti ke depan yang untuk bantuan sosial, ke depan itu sampai ke penyaluran gitu. Penyalurannya bagaimana? Nah, yang berikutnya adalah yang tadi PUB juga begitu. Jadi ada beberapa perbedaan data yang nanti kita juga akan lakukan evaluasi. Di informasi lain, KPK kembali menjaring kepala daerah dalam sebuah operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi. Seorang yang diamankan KPK dalam operasi di Pemalang, Jawa Tengah dan di kawasan Senayan, Jakarta, itu diduga adalah Bupati Pemalang.
3 kendaraan yang ditumpangi penyidik dan pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan OTT memasuki halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Para pihak yang terjaring dalam OTT kemudian diturunkan di bagian belakang gedung dan langsung dibawa ke ruang penyidik untuk jalani pemeriksaan pada Kamis sore. Belum diketahui siapa saja dan berapa orang yang terjaring dalam operasi ini. Namun dari informasi beredar, salah seorang yang terjaring diduga Bupati Pemalang. Sementara itu sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah disegel aparat pada Kamis malam usai operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah orang. Belum diketahui pasti alasan penyidik KPK lakukan OTT, namun diindikasikan terkait dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab yang kini tengah jadi sorotan. Ruangan yang disegel adalah ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskom Info dan ruang bagian lelang elektronik Pemkab Pemalang. Pada Jumat dini hari tadi, sejumlah mobil penyidik KPK secara beriringan tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Tampak sedikitnya 3 mobil yang diduga membawa sejumlah orang yang terlibat OTT memasuki gedung. Dari 3 mobil yang masuk, 1 diantaranya sebuah mobil kendaraan dinas berplat merah wilayah Pemalang. Hingga kini pemirsa belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait OTT ini. Informasi yang beredar puluhan orang yang terjaring dan tengah menjalani pemeriksaan. Lampu lagi, kalau lampu. Pemirsa, kelangkaan BBM jenis solar membuat sejumlah kendaraan diesel di Kabupaten Tuban, Jawa Timur sengaja diinapkan pemiliknya di wilayah SPBU untuk menunggu pasokan solar yang datang. Sementara di kawasan Pademangan, Jakarta, sejumlah pengendara khususnya sepeda motor mengaku kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite. SPBU Pertamina Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara mengalami kehabisan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite Kamis malam. Nampak tidak ada antrean kendaraan pada pompa Pertalite dan terpasang tulisan Pertalite habis atau Pertalite sedang dalam pengiriman. Antrean kendaraan justru terjadi di pompa Pertamax, termasuk kendaraan roda 2. Saya kerja di daerah Tangerang, saya lewat dari Cengkareng, dari ujung Tangerang sampai sini itu panjang. Antrian panjang? Panjang. Mau nggak mau sih kita pakai yang ada Pertamax. Kalau Pertamax dulu sih, jujur, kurang setuju saya keberatan. Gitu. Pihak SPBU mengatakan ketersediaan BBM jenis Pertalite di SPBU ini habis lantaran faktor keterlambatan distribusi. Meski begitu, menurutnya hal seperti ini baru pertama kali terjadi. Ya sebenarnya kalau lama sih belum, kalau dihitung lama ya. Kalau saya pikir baru hitungannya dari pagi aja, nyampe sekarang hanya sebatas keterlambatan aja. Mungkin itu. Sementara di Magetan, Jawa Timur, antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU yang terletak di Jalan MT Haryono, Kamis sore. Para pemilik kendaraan rela antre untuk bisa mendapatkan solar yang pembeliannya sudah mulai dibatasi, yakni Rp100.000. Menurut pengemudi, antrian seperti ini terjadi sejak sepekan terakhir. Kosongnya stok BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Magetan membuat warga menyerbu SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara, SPBU di Jalur Nasional Pantura, Kecamatan Jeduk, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nampak sepi. Tidak ada satupun petugas SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar. Bahkan, mesin pompa BBM jenis solar dan Pertalite dimatikan. Hal ini membuat para pemilik kendaraan bermesin diesel memilih untuk menginapkan kendaraan mereka di area SPBU. Mereka terpaksa menginap hingga pasokan datang, lantaran bahan bakar yang mereka miliki telah menipis. Diketahui, kelangkaan BBM terpantau merata di sepanjang jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban. Sejak 2 pekan terakhir, BBM jenis solar dan Pertalite kerap menghilang di sejumlah SPBU. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, ribuan warga Biak dari berbagai kalangan berpawai sambil menabuh tifa di jalan utama kota Biak, Papua. Atraksi menabuh tifa itu berhasil memecahkan rekor sebagai penabuh tifa terbanyak di dunia. Anak-anak ini bagian dari 6.574 penabuh tifa yang berpawai di Jalan Protokol Kota Biak, Papua.
Berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum, turut memainkan alat musik khas Indonesia bagian timur itu dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai yang dimulai dari lapangan Cendrawasih dan berakhir di lapangan Hanggara Manuhua tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai penabuh terbanyak di dunia. Tepuk tangan buat rakyat Piak Numfor. Saya selaku Bupati mengucapkan selamat buat rakyat Piak Numfor yang memperoleh rekor muri dalam Parade War dan Tabut Tifa di hari ini. Pemecahan rekor dunia, ribuan penabuh Tifa tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Adat Dunia. Rianto Nai melaporkan dari Biak, Papua. Pemirsa Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar yang bekerjasama dengan keluarga besar Wirawati Catur Panca memberikan bantuan kepada puluhan pelaku usaha kecil di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bantuan yang difokuskan kepada kaum ibu itu diharapkan mampu memberdayakan para ibu sehingga dapat menggerakkan kembali geliat perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Halimah, seorang penjahit yang sehari-hari membuka usahanya di Pasar Pagi, Medan Sunggal, Sumatera Utara, tak menyangka akan mendapat bantuan modal berupa mesin jahit baru yang diantarkan oleh tim YPP SCTV Indosiar. Mesin ini sangat ia perlukan agar dapat bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan lebih banyak pakaian daripada mesin jahit miliknya. Bantuan dari pemirsa SCTV Indosiar pun ia terima dengan penuh sukacita. Punya mesin jahit udah belasan tahun. Saya dapat mesin baru dari pemirsa SCTV Indosiar. Terima kasih banyak. Sementara Endang Sri Anggini, seorang pedagang gorengan di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun, menerima bantuan modal peralatan berupa styling, blender, hingga kompor gas untuk membantu usahanya. Bantuan ini sangat ia syukuri, karena selama ini ia harus menyewa semua peralatan tersebut. Saya biasanya menjual gorengan menyewa styling seminggu 50.000. Sekarang saya dapat bantuan styling, blender, kompor gas untuk usaha jualan goreng saya. Dan sekarang saya tidak menyewa lagi. Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara, Nawal Lubis Edi Rahmayadi, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemirsa SCTV Indosiar atas kepedulian untuk membantu menggerakkan perekonomian warganya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada SCTV, khususnya Yayasan Pundi Amal ini, peduli kasih yang hari ini telah begitu peduli kepada rakyat saya. Melalui bantuan peralatan usaha ini, YPP SCTV Indosiar berupaya mendorong para pelaku usaha kecil untuk bangkit kembali pasca hantaman pandemi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Baik, kita jadi lagi sesaat. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya dari lapangan hijau jelang laga final Piala AFF U16 kontra Vietnam malam nanti. Target juara diusung Garuda Asia demi memberi kado manis bagi HUT RI. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut nyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sejumlah bedeng atau tempat tinggal bagi pemulung di kawasan Menteng dalam Tebet, Jakarta, Jumat dini hari tadi terbakar. Diduga pembakaran sampah menjadi penyebab peristiwa tersebut. Kobaran api tampak terlihat dari kejauhan dalam kebakaran yang melanda lapak pepulung di kawasan Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan, Jumat dini hari.
tampak kobaran api meludeskan sebagian bedeng atau tempat tinggal para pemulung ini. Diduga penyebab kebakaran berawal dari pembakaran sampah yang akhirnya menjalar ke sejumlah bedeng. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api baru dapat dipadamkan setelah sedikitnya 8 unit mobil pemadam diterjunkan. Kasusnya masih ditangani pihak terkait termasuk pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Dari lapangan hijau jelang final Piala AFF U16 kontra Vietnam malam nanti, Timnas Indonesia mengasah variasi serangan dan meningkatkan kerjasama di atas lapangan. Target juara diusung oleh Garuda Asia demi memberi kado manis bagi hari ulang tahun Republik Indonesia. Jelang menghadapi Vietnam di partai final Piala AFF U16, Timnas Indonesia terus mematangkan fisik dan skema permainan untuk meraih hasil maksimal. Menghadapi Vietnam yang dikenal militan, Timnas Indonesia juga mengasah pola serangan agar lebih bervariasi dan menciptakan peluang berbuah gol. Pelatih Bima Sakti mengingatkan anak asuhnya agar lebih bekerja keras pada laga nanti dan meningkatkan kerjasama di atas lapangan. Target juara diusung Indonesia demi memberi kado spesial bagi hari ulang tahun Republik Indonesia. Kesempatan saya selalu sampaikan ke pemain, kesempatan nggak datang 2 kali, dan ini momen yang terbaik kalian untuk bisa banggakan kedua orang tua kalian, bikin prestasi yang terbaik buat karir kalian. Kemudian ini adalah momen buat hadiah ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Meratanya kualitas pemain jadi keuntungan tersendiri bagi Bima Sakti dalam meracik strategi terbaik demi merengkuh gelar juara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang penting berusaha dulu yang maksimal ya, karena memang ini Harus. bukan hal mudah bagi Timnas Indonesia U16 untuk menembus partai final Piala AFF U16 ini. Iya, bagaimana lika-liku perjalanan Garuda Asia menembus partai puncak? Berikut informasinya. Rasa bangga dan haru bercampur menjadi satu saat menyaksikan keberhasilan Tim Nasional Indonesia U16 menembus babak final Piala AFF U16. Kepastian itu didapat setelah Garuda Asia menumbangkan Myanmar di semifinal lewat drama adu penalti usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Langkah Arkan Kakak dan kolega menembus partai puncak bukanlah hal yang mudah. Bertindak sebagai tuan rumah dan tergabung di grup A, Indonesia mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 melawan Filipina. Walau tampil menekan sepanjang laga, tim Garuda hanya mampu melesakkan 2 gol. Penyelesaian akhir menjadi bahan evaluasi pelatih Bima Sakti dan hasilnya terbukti di laga kedua. Garuda Asia sukses menumbangkan Singapura dengan skor mencolok 9-0. Pada laga pamungkas yang memperebutkan posisi juara grup, giliran Vietnam ditaklukkan dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini menaikkan moral Timnas Indonesia U16 karena didapat secara dramatis setelah tertinggal terlebih dahulu. Apalagi Vietnam merupakan rival tim Garuda di berbagai kelompok umur. Di partai final, tim Merah Putih kembali akan bersua Vietnam pada Jumat malam nanti. Harapan besar seluruh rakyat Indonesia berada di pundak para penggawa timnas untuk meraih kemenangan dan membawa trofi juara sebagai kado istimewa hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.
Nah, berbagai cara unik dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia U16 demi menegakkan kedisiplinan, mengasah dan mengangkat mental para pemain. Nah, yakni pelatih Bima Sakti menerapkan sanksi denda jika pemain muslim ini tidak sholat berjamaah, serta pemain juga diminta untuk mencium foto orang tua terlebih dahulu sebelum berlaga. Keberhasilan tim nasional Indonesia U16 menembus partai puncak Piala AFF U16 disambut gegap gempita oleh publik sepak bola nasional. Di final ketiga Indonesia pada ajang Piala AFF U16, tim Garuda Asia diharapkan mampu merebut gelar juara untuk kedua kali. Capaian menembus final merupakan buah dari kedisiplinan ketat yang diterapkan pelatih Bima Sakti kepada tim asuhannya. Salah satunya menerapkan denda kepada pemain beragama Islam yang tidak mengikuti sholat berjamaah sebesar Rp100.000. Ada pula denda Rp50.000 jika pemain terlambat sholat berjamaah. Selain itu, para pemain juga dilarang bermain ponsel di waktu malam. Ponsel para pemain wajib dikumpulkan pada pukul 9 malam. Hal ini semata untuk mengasah kedisiplinan dan membentuk mental kuat para pemain yang masih berusia muda. Tim Garuda Asia juga memiliki ritual unik sebelum bertanding. Para pemain menghadap tembok yang terdapat foto kedua orang tua. Kemudian mereka diminta untuk mencium foto tersebut. Ritual ini diharapkan mampu menambah semangat para pemain di atas lapangan, termasuk kala bertanding di partai final Piala AFF U16 kontra Vietnam dan menyabet gelar juara. Jangan lupa saksikan final AFF U16 Boys Championship Vietnam versus Indonesia malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mari dukung Timnas Garuda Asia menjadi juara, live eksklusif hanya di Indosiar dan Video Indonesia Juara. Dan pemirsa, dari ajang BRI Liga 1 ada Persik Kediri dalam kondisi tanpa pelatih Javier Roca jelang menjamu Borneo FC pada Jumat sore. Nah, di sisi lain Borneo yang tengah dalam tren positif ingin mencuri poin dari Kediri. Berikut kabar selengkapnya. Persik Kediri dalam kondisi internal tim yang tak sedap jelang menjamu Borneo FC di pekan keempat BRI Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat sore. Selain baru meraih 1 poin dari 3 pertandingan, tim Macan Putih juga tidak didampingi pelatih Javier Roca di sesi latihan pada Kamis sore. Javier Roca dikabarkan sudah hengkang dari Persik, namun hal ini dibantah oleh asisten pelatih Persik, Johan Prasetyo. Izin saya di sini ya, karena Bu Roca hari ini berhalangan hadir karena sakit ya, jadi mulai acara hari ini dari manajemen untuk yang dihadiri saya. Selain itu, sejumlah pemain inti Persik Kediri diragukan tampil saat melawan Borneo FC. Beberapa pemain tersebut antara lain Arthur Felix, Yohanes Ferry Pahabol, serta Vandri Indiri. Sementara itu, Borneo FC datang ke Kediri dengan moral bagus, usai menang 4-1 atas Persib di laga sebelumnya. Tim berjuluk Pesut Etam ini akan memainkan seluruh punggawa utama seperti Diego Michel dan Javon Gusenov di bagian belakang, Mateus Pato, Kehirose di barisan tengah, serta Jonathan Bustos dan Stefano Lillipali di sektor serang. Pelatih Milomir Sesli yang mengaku berada di posisi keempat klasmen sementara BRI Liga 1 membuat anak asuhnya semakin percaya diri untuk dapat mencuri poin dari Persik Kediri yang kini masih berada di urutan 16 atau berada di zona degradasi. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa pecinta sepak bola tanah air, jangan lupa sore ini pada pukul 15.00 untuk menyaksikan Big Match BRI Liga 1 2022-2023 Persik Kediri versus Borneo FC Samarinda. Ya, jangan lupa live eksklusif di Indosiar dan juga Video. Nah, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Kita juga dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di Video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan bisa ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan juga hitan gratis bagi warga yang tak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Caranya sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, usai Fokus Pagi jangan lupa untuk dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jamie Darusman, kami berdua pamit ya. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda dan sampai jumpa.